Halo semuanya, selamat datang di podcast Inspirasi Anak Akuntansi, tempat kita magang ngobrolin hal-hal seputar dunia kerja, pengalaman magang, dan bagaimana teori yang kita belajar di sekolah ternyata hidup di dunia nyata. Hai semua, saya Yuliana Lipat, siswi SMK Suradewa Labutuka yang sekarang sedang praktek di PT Energia Nusaraya Malang. Teman kita hari ini sangat menarik, belajar dari dunia kerja, koneksi antara teori dan praktik. Karena ternyata apa yang kita belajar di sekolah bukan hanya berhenti di papan tulis, tetapi berlanjut di dunia kerja nyata. Setuju banget Kak, di sekolah kita belajar teori, rumus, dan prosedur. Tapi di tempat kerja, semua itu diuji dalam situasi nyata yang menuntut ketepatan, dan tanggung jawab. Oke Ayu, kita mulai dari paling dasar ya. Waktu pertama kali kamu masuk dunia kerja, apa hal yang bikin kamu mikir, wah ternyata beda banget ya dari yang di sekolah dan di tempat praktek? Banyak banget Kak, tapi yang paling terasa itu ritme kerjanya. Kalau di sekolah, kita bisa latihan soal jurnal umum pelan-pelan. Sedangkan di perusahaan kayak PT Energia Nusaraya, semua transaksi harus dicatat cepat, akurat, dan tepat waktu. Jadi teori tentang ketepatan waktu dan keakuratan laporan benar-benar diterapkan ya? Banget Kak, di sekolah guru selalu bilang, kesalahan kecil bisa berpengaruh besar. Di dunia kerja, saya baru mengerti maksudnya. Salah satu angka saja di laporan keuangan bisa bikin seluruh neraca tidak seimbang. Wah, berarti dunia kerja benar-benar jadi laboratorium nyata bagi teori akuntansi ya? Iya Kak, misalnya waktu belajar jurnal penyesuaian. Dulu rasanya rumit banget. Tapi di kantor, saya langsung paham kenapa penting. Karena perusahaan harus menyesuaikan beban dan pendapatan biar laporan keuangannya realistis. Itu contoh bagus. Jadi teori bukan cuma hafalan, tapi fondasi kerja profesional. Kamu magang di bagian akuntansi sudah di kita kan? Ceritain dong, bagaimana rasanya mengerjakan akuntansi pakai sistem komputer bukan manual lagi? Wah, luar biasa banget Kak. Di PT Energia, semua pencatatan transaksi udah pakai drone basis akun software. Jadi transaksi pembelian, penjualan, pembayaran langsung otomatis masuk ke data. Jadi nggak ada tumpukan kertas ya? Iya Kak, semua paperless. Dulu di sekolah kita pakai buku besar kertas kolom, tapi sekarang semua lewat sistem. Saya belajar gimana cara input, verifikasi, dan cek laporan keuangan secara digital. Keren, itu berarti kamu belajar literasi digital dunia kerja. Betul banget Kak, dan itu membuat saya sadar bahwa teori akuntansi klasik tetap penting, tapi harus dikombinasikan dengan kemampuan teknologi. Karena sistem cuma alat, yang membuatnya akurat adalah logika kita. Jadi sistemnya pintar, tapi manusianya harus lebih pintar ya? Iya Kak, kalau nggak paham debit kredit, bisa salah analisis meskipun softwarenya canggih. Dan ini bukti bahwa teori yang kita belajar di sekolah menjadi bahasa pengantar untuk memahami kerja modern. Persis Kak, dunia kerja membuat kita belajar dua hal sekaligus, teori akuntansi dan realitas digitalisasi. Oke Ayu, dunia kerja pasti nggak selalu mulus. Apa tantangan terbesar kamu selama magang? Yang paling sulit itu menyesuaikan teori dengan kondisi nyata. Kadang laporan di sistem nggak seindah di buku teks. Misalnya, transaksi bisa tertunda karena verifikasi sambayar atau data nggak sinkron antara divisi. Wah, berarti teori magang ideal. Tempat praktik punya punggung kehidupan ya? Betul banget Kak, dulu saya pikir siklus akuntansi itu linear. Dari transaksi ke jurnal ke buku besar, dan buku besar ke laporan keuangan. Tapi di dunia kerja, siklus itu bisa berhenti di tengah karena masalah administrasi atau sistem. Dan dari situ kamu belajar berpikir kritis, bukan cuma hafalan profesional. Iya Kak, saya belajar mengidentifikasi masalah, tanya ke senior, dan cari solusi. Jadi, teori di kepala harus dikombinasikan dengan logika
Menarik banget. Ini menunjukkan bahwa kompetensi akuntansi modern bukan cuma kognitif, tapi juga usia dan digital. Setuju Kak, saya juga belajar pentingnya etika kerja. Tidak cuma bisa mencatat, tapi juga menjaga kerahasiaan data, disiplin waktu, dan tanggung jawab terhadap hasil kerja sendiri. Nah, dari sini yang nggak tercantum di buku pelajaran, tapi jadi inti di dunia kerja integritas. Benar banget Kak, karena di akuntansi, kepercayaan adalah modal utama. Kalau menurut kamu, peran guru di sekolah mempersiapkan siswa dunia kerja itu gimana? Besar banget Kak, karena semua dasar teori dan etika saya dapat dari guru. Misal, tentang prinsip kehati-hatian di sekolah cuma teori, tapi di dunia kerja itu jadi panduan moral setiap hari. Wah, bagus banget kamu. Berarti kamu masih ingat prinsip itu. Iya Kak, dan saya jadi sadar, guru bukan cuma ngajar, tapi menanamkan mental siap kerja. Cuma memang dunia industri berkembang cepat, jadi ke depan perlu kolaborasi lebih intens antara sekolah dan perusahaan. Setuju banget. Dunia kerja jadi laboratorium lanjutan bagi pendidikan SMK. Iya Kak, saya membayangkan ke depan, mungkin sekolah bisa lebih sering mengadakan kelas proyek berbasis industri, biar siswa tidak kaget waktu praktek. Ide bagus. Jadi, teori dan praktik bisa menyambung lewat kolaborasi nyata. Setelah menjalani beberapa bulan prakering, apa perubahan terbesar dalam diri kamu, Ali? Saya jadi lebih mandiri dan disiplin Kak. Dulu saya pikir kerja itu cuma soal gaji. Sekarang saya tahu, kerja adalah soal tanggung jawab dan belajar terus. Keren. Dunia kerja memang membentuk karakter ya. Benar Kak, saya juga lebih menghargai waktu dan orang lain. Karena di kantor, semua orang saling bergantung. Kalau saya telah 1 jam, bisa ngaruh ke bagian yang lain. Dan dari situ nggak ada di teori buku pelajaran, tapi justru menjadi esensi yang sebenarnya. Iya Kak, saya rasa itulah arti dari belajar dari dunia kerja. Teori itu fondasi, tapi praktik itu kehidupan. Keduanya harus berjalan bareng. Oke Ayu, terima kasih sudah berbagi cerita hari ini. Aku rasa obrolan ini membuka mata banyak siswa SMK bahwa dunia kerja bukan tempat yang menakutkan, tapi ruang belajar baru. Iya Kak, dunia kerja mengajarkan hal yang gak bisa kita temukan di kelas. Tapi justru dari teori sekolah, kita punya dasar untuk memahami kenyataan itu. Jadi kuncinya adalah koneksi antara teori dan praktik, bukan memilih salah satu, tapi menggabungkan keduanya untuk tumbuh menjadi profesional sejati. Setuju banget Kak, semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman SMK di seluruh Indonesia. Ingat, jangan takut menghadapi dunia kerja, karena di sanalah kamu menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Inspirasi Anak Akuntansi. Jangan lupa share, like, dan bagikan ke teman-teman yang sedang prakering juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap rendah hati, dan terus menghubungkan teori dengan praktik. Karena dari dunia kerja, kita tumbuh jadi manusia seutuhnya. Oke, terima kasih. Terima kasih.